warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang semangat, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, tambahin. Terus semangat. 1, 2, 3. Alhamdulillah, luar biasa. Terus Terus semangat, terus semangat, terus. Tidak ada putus harapan. Oke? Nah, pertama, mari kita tengadahkan tangan dulu sembari menundukkan kepala. Ketua kelas memimpin untuk berdoa seperti biasa, baca umul kitab Al-Fatihah dan doa untuk mengawali pembelajaran. Silakan Mas Bagus dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa yang membaca Al-Fatihah dan berdoa sebelum mulai pembelajaran dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga doa di pagi hari ini dan di awal pembelajaran ini memberkahi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ya. Siapa? Amru. Oke, kita langsung dulu biar valid. Yang pertama Atala. Yang kedua Ahmad Bagus. Hadir. Yang ketiga Anissa. Kemudian yang keempat Bagus Putra. Hadir, Pak. Kemudian yang kelima Dani Eka. Oke. Hanya Amru ya yang sudah berangkat. Ya, Pak. Oke, nanti kapan-kapan kita jenguk, kita bawakan parcel yang enak-enak biar cepat sembuh. Oke? Terima kasih. Oke anak-anakku sekalian, pada materi pernikahan dalam Islam kita ada 4 tujuan pembelajaran. Bisa disimak di PPT atau di layar ini. Yang pertama tujuan pembelajaran, 1, memahami pengertian pernikahan dalam Islam. Tujuannya nanti biar paham. Kita tuh harus paham tujuannya nikah ini, pengertiannya nikah itu. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran lagi mengetahui rukun dan syarat pernikahan. Rukun atau perkara-perkara yang wajib di dalam sebuah ibadah itu. Karena kita tahu bahwa nikah itu adalah ibadah. Yang ketiga yaitu menjelaskan hikmah pernikahan dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu siswa mampu berdiskusi, memberikan pendapat terkait aplikasi nilai-nilai pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang didiskusikan? Karena pembelajaran kita pada pagi ini berkaitan dengan problem based learning, maka nanti kita diskusikan apa yang menjadi problem di masyarakat. Oke, paham semua ya? Oke anak-anakku sekalian, di bulan Desember ini kita tahu musim apa? Musim penghujan ya. Musim penghujan biasanya
di kampung atau di desa-desa kita itu biasanya banyak sekali tenda-tenda yang didirikan. Biasanya juga menutupi bahu-bahu jalan. Jalan-jalan ditutup itu biasanya karena ada hajatan pernikahan. Oke, maka dari itu di musim yang penghujan ini, anak-anak sekalian, kita bahas materi kita tentang pernikahan. Oke, Pak Masud punya video pembelajaran tentang pernikahan atau materi tentang pernikahan. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan menggali lebih dalam tentang konsep pernikahan yang menjadi fondasi buat kehidupan umat Islam. Pernikahan dalam Islam tidak hanya memerlukan cinta, tapi juga ada syarat seperti izin wali, saksi, serta ijab dan kabul. Memenuhi semua syarat ini memastikan pernikahan diterima secara agama dan sosial, memperkuat hubungan pasangan berdasarkan ajaran Islam. Tujuan utama pernikahan sesuai ajaran Islam adalah melindungi kehormatan, membangun keluarga yang harmonis, dan meneruskan keturunan. Dengan landasan nilai-nilai Islam, pernikahan menjadi sarana menghindari perbuatan maksiat, sekaligus cara memperoleh ketenangan jiwa. Sebagai guru agama, peran Anda sangat penting dalam membimbing generasi muda menuju pernikahan yang Islami. Berikan pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya hubungan yang saling menghargai dan penuh kasih sayang. Jadilah teladan dan pemandu dalam komunitas Anda. Bagikan video ini kepada sesama pendidik dan pelajar, terapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama memperkuat institusi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi generasi yang lebih baik dan beradab. Oke, di kegiatan ini kita hari ini pembelajaran dengan tema pernikahan menurut ajaran Islam atau pernikahan dalam Islam. Kita bahas dulu yang pertama tentang pengertian atau definisi tentang pernikahan. Apa definisi yang dibacakan Mbak Aisyah? Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang sah secara syar'i untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, pernikahan itu adalah ikatan suci, karena hubungannya dengan ibadah. Berarti ada urusan dengan Gusti Allah. Kemudian cara nih, ada cara dengan secara syar'i, ada caranya kita nanti diatur sesuai dengan syarat dan hukumnya. Kemudian ada tujuannya. Ini kan tujuannya apa, Mbak? Tujuannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu harus semua kompleks. Tidak boleh nikah itu adalah definisinya hanya serampangan. Jadi contoh pernikahan itu adalah contohnya pemahaman yang mungkin awal, biasanya hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki perempuan WA itu juga hubungan, gitu. Atau mungkin pacaran juga hubungan. Mungkin ketua OSIS dan ketua ROHIS itu ada hubungan kadang-kadang. Atau rival mungkin itu ada juga hubungan tidak harmonis, gitu. Itu hubungannya ada ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, kemudian sah menurut syar'i dan menjadikan tujuannya yaitu menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian dalilnya bisa dibacakan Mas Arjan. Dalilnya, maka nikahlah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Nah, dari ayat ini, ketika kamu memahami secara parsial atau sepotong-potong, nanti bisa menggiring opinimu, persepsimu ketika separuh. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, seperti itu aja, sepenggal itu. Nanti kita diperintah untuk menikahi 2, 3 atau 4. Clear toh? Jawaban dari yang tadi setuju dengan poligami itu clear, gitu. Tapi ketika dilanjutkan dari yang itu dilanjutkan, maka menjadi pertimbangan selanjutnya. Jadi pahami ya? Berikutnya pernikahan. Berikutnya yang kedua itu yang adalah dalil-dalil perintah pernikahan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama dulu yaitu
dalil Al-Quran. Yang pertama, Arum, Quran surat Arum ayat 21. Yang kedua, Ad-Dariyat ayat 48. Kemudian surat Yasin 36. Surat Yasin surat yang biasa kita baca pada waktu di ziarah itu atau di makam ya, kita tahu semua. Kemudian surat An-Nahl ayat 72, At-Taubah 71, An-Nisa ayat pertama, kemudian An-Nur ayat 26, kemudian surat Fatir ayat 11 dan Asy-Syura ayat 11. Kemudian kita juga tahu bahwa hukum syariat itu ada 5. Kemudian kita masukkan materi pernikahan dalam hukum itu. Nanti bisa didefinisikan lebih jelas. Yang pertama ada hukum jaiz atau mubah, kemudian sunnah, kemudian wajib, kemudian makruh, dan terakhir yaitu haram. Loh, kok ada materi haram? Karena pernikahannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengakibatkan anak manusia itu, pasangan suami istri itu menikah menjadi hukumnya haram. Jadi pahami anak-anakku sekalian? Oke anak-anakku sekalian, di pembelajaran hari ini kita buat project. Nanti biar ada hasilnya yang terlihat ya. Project kita di pagi ini silakan buat kelompok 3 atau 4 anggota setiap kelompoknya. Kemudian bisa memilih tugasnya ke projectnya. Biar ada hasilnya yang terlihat itu apa. Kita bisa nanti pilih silakan satu pembuatan poster tentang pernikahan atau tadi bisa milih keluarga sakinah atau poligami atau larangan seperti apa silakan, atau bisa juga berkaitan dengan dalil Al-Quran dibuat poster kemudian video AI silakan buat video AI berbolehkan lewat apa terserah, nanti kalian juga bisa sendiri lewat Wiki bisa atau lewat yang lain. Kemudian yang ketiga tentang artikel buat narasi yang bagus, kemudian hasilnya nanti bisa dipresentasikan di artikel, nanti bisa dipergunakan sampai kapanpun atau juga bisa menjadi referensi pembelajaran adik-adik kelas kalian. Itu anak-anak sekalian, itu tugas kalian segera membentuk kelompok, sebagai kelompok 3 atau 4 orang, nanti bisa bekerja sama. Silakan eksplor tempat dulu di luar atau di dalam kelas. Ya, terima kasih. Gimana? Ada yang bisa dikonsultasikan? Jadi mungkin menurut saya masih apa ya Pak? Masih kurang ramai. Ya, berarti itu mungkin bisa dijelaskan. Jelaskan sakinah itu apa, mawaddah itu apa. Kemudian posternya, gambarnya itu backgroundnya belakang itu mungkin bisa ditambah apa biar seperti yang kalian mau untuk lebih ramai. Ya Pak. Itu kan lebih terlalu simpel ya. Dia memutuskan bernikah lagi. Bagaimana seharusnya konsepnya? Jangan diamukan di soal narasi. Walaupun di sini saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan keluarga bahagia
yang berislam, sakinah, mawaddah dan warahmah dalam bentuk poster yang diaplikasikan dalam aplikasi Canva. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah, mawaddah dan warahmah itu adalah dari kata sakinah. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa memberikan ketenangan hati, kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Lalu keluarga yang mawaddah adalah kasih sayang dan cinta yang terjalin dalam pernikahan. Lalu yang ketiga ada warahmah, berarti rasa empati, kelembutan hati dan saling memahami. Jadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah adalah keluarga yang dapat memberikan ketenangan hati, memberikan kasih sayang dan rasa empati hingga sepanjang masa. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah tadi sudah presentasi dan sudah terlihat produknya. Alhamdulillah bagus-bagus sekali. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran yang berikutnya. Alhamdulillah sangat keren-keren sekali posternya, kemudian videonya juga alhamdulillah bagus. Beri applause untuk kita semua. Untuk menambah nuansa keilmuan kita, ini ada soal yang mungkin bisa dijawab untuk menambah tadi nuansa diskusi kalian yang mungkin masih awam. Ya. Itu ya, pernikahan misalnya seperti itu. Yang kedua, sebutkan syarat-syaratnya, syarat-syarat pernikahan yang tadi ada di proyektor kita. Itu syarat-syaratnya adalah adanya calon suami, kemudian istri, kemudian wali. Ya, berarti kalian itu memang cerdas dan nggak teknik. Oke, kita simpulkan ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, diskusi yang sangat semangat dan menguras pikiran karena ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian kita kembalikan lagi ke dalil Al-Quran. Kita cermati dulu dalil Al-Quran nanti secara menyeluruh. Kita buka surat An-Nisa ayat 3 atau kita bisa simak di depan. Yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian itu belum final atau belum selesai, tapi ada kalimat yang berikutnya yaitu kemudian jika menjadi syarat kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau satu saja. Itu kesimpulan kita diskusi yang tadi mungkin semangat gitu. Itu hasilnya juga kita kembali lagi ke dalil utama yaitu dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa nikah itu boleh 2, 3, 4 tapi ketika adil. Jika tidak adil, dirasa tidak adil atau memungkinkan adanya ketidakadilan dalam pernikahan, maka poligami tidak disarankan. Paham ya? Walaupun itu ada tuntunan syariatnya, Rasulullah juga melakukan poligami. Tapi itu dasar poligami itu tidak diperbolehkan digunakan untuk umat Rasulullah karena dirasa umat Rasulullah itu keadilannya masih dipertanyakan. Rasulullah orang yang sangat adil, tapi kita umatnya belum tentu bisa adil seperti Rasulullah. Ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum lega? Saya masih belum lega ini Bang, karena saya masih pro dengan poligami, ya tidak apa-apa. Nanti silakan bekerja yang keras, punya karir yang bagus, harta yang banyak, biar bisa memberi nafkah kepada istrinya yang berjumlah 2, 3 atau 4. Kalau miskin, jangan ya Dik ya. Jangan. Terima kasih. Oke, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Semua bahagia? Semua tercerahkan?
Ada solusi? Gimana poligami? Tapi bersyarat. Boleh tapi bersyarat. Kemudian yang terakhir untuk evaluasi dan bahan ajar yang berikutnya, kita nanti silakan ada soal di LKS itu dikerjakan. Di antaranya soalnya itu untuk menjelaskan, kalian menjelaskan hukum nikah, situasional. Gimana kalau kamu sudah mampu, itu hukumnya gimana? Kamu belum mampu, itu hukumnya gimana? Ada hukum 5 itu, silakan dikerjakan untuk menjadi bahan pembelajaran yang akan datang. Kita nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Yang jelas, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah aktif tadi menjelaskan poligami pro. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 juga tadi sudah menyampaikan kondisi psikologis, kondisi keadilan, kondisinya bagaimana dan lain-lain sebagai pertimbangan untuk menjadi bahan yang kontra. Tepuk tangan untuk kelompok. Itu terima kasih. Kita di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran kita menjadi berkah untuk kita semua di kehidupan yang akan datang. Berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Oke, kita akhiri baca andalan bersama-sama.